Saya ini justru malah berpikir antara otak akal sehat saya dengan ajaran-ajaran saya ini kok selalu bertentangan, Bang Yuma. Mungkin, Nah, nah itu. Jadi gimana ya, Bang Yuma? Malah cenderung ini tidak ada rekayasa sama sekali. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seputar Islam? Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan melihat dan menyimak seorang bapak Kristen yang ingin belajar dengan Bang Zuma karena menurutnya isi Bible sangat membingungkan dan tidak dapat diterima dengan akal. Untuk selengkapnya mari kita simak diskusi antara Bang Zuma dan Bapak Oten ini dan semoga video ini bermanfaat bagi kita. Katolik? dari Kristen, Bang Yuma. Siap, siap, siap. Ya. Silakan, Bang. Cuman mungkin aku beda dengan Kristen-Kristen yang lain. Jadi ini sekedar terima kasih udah dinaikkan, Bang Juma, suatu kebanggaan lah buat saya. Jadi saya tiap hari kalau ada waktu luang pasti nonton ini live Bang Yuma ya. Karena saya ini justru malah berpikir antara otak akal sehat saya dengan ajaran-ajaran saya ini kok selalu bertentangan, Bang Yuma. Mungkin, Nah, nah itu. Jadi gimana ya, Bang Yuma? Malah cenderung ini tidak ada rekayasa sama sekali. Jadi saya setiap kali lihat Bang Juna ngomong secara dalil kenyataan, Bang Juma juga tunjukkan kalau Bang Juma ngomong A, Bang Juma pasti tunjukkan ini ada buktinya, ini ada dalilnya. Tapi giliran pendeta-pendeta kita yang naik ke atas ini, dia membawa paradigma ajaran yang enggak, maksudnya gini, yang selama ini kita pelajari memang seperti itu, Bang Juma. Yang selama ini kita terima dari bapak-bapak pendeta ini memang ajaran seperti itu. Tapi secara manusia, saya boleh jujur ini ya, malah saya kesannya bingung ini, Bang Juma. Yang saya percaya ini benar-benar ajaran Paulus atau benar-benar ajaran Yesus, kan seperti itu. Di sini aja dari tadi sampai sekarang saya belum menemukan jawaban itu. Makanya ini yang harus saya percaya pendeta saya atau Bang Juma, kan seperti itu. Mungkin ada masukan, Bang Juma. iya, 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 iya. Allahu Akbar. Jadi gini, Bang. Saya tidak ingin merusak iman saudara. Enggak. Yesus Aman. sendiri yang mengarahkan. Apa kata Yesus? Kasihi Elohim. Iya, betul. Dengan akal, dengan akal. Akal budi. Kan harus akal tuh. Nah, Iya. sementara bagaimana mungkin orang bisa duduk di gereja bertuhan dengan pola akal? Cobalah. Betul. Besok Anda hari Minggu ke gereja, gunakan akal, duduk di depan pendeta. Ketika dikatakan Tuhan turun ke bumi, disusui oleh manusia. Nggak masuk akal sebenarnya. Nggak masuk akal. Berarti kita masih tetap duduk di bangku gereja, berarti kita menyalahi ajaran Yesus. Karena kita diminta untuk mengasihi Elohim dengan akal. Betul? Benar. Tinggalkan. Kalau dia Jadi- sudah tidak bisa kita kasih dengan akal, tinggalkan. Betul. Jadi gini, Bang, kita pun saking penasaran saya setiap melihat Bang Juma live ini, kita karena saya ingin mengikut Yesus ya, makanya saya belajar mau di internet mau di apa ini, yang kata Yesus itu yang seperti apa gitu loh untuk kita gitu loh. Setelah saya buka-buka, hampir 90% nggak ada kita suruh menyembah Tuhan, itu menyembah Yesus sendiri. Bahkan dalam film di setiap Natal itu kan diputarkan film untuk pengorbanan Yesus dan sebagainya. Memang benar-benar Yesus itu mengajarkan kita harus percaya kepada Allah, bahwa dia adalah utusan. Tapi di sisi lain, setelah kita masuk firman-Nya bapak-bapak pendeta ini bikin pusing lagi buat kita.
Loh, kok beda lagi seperti itu. Nah, makanya ini saya ingin ikut Yesus apa ikut pendeta, saya juga mikir itu. Iya, sebenarnya gini, abangku, kalau kita berbicara tentang hal ini ya, jadi kenapa agama ini masih eksis? Yang pertama, karena mereka nyaman meninggalkan perintah-perintah Elohim. Apa yang diperintahkan Elohim ditinggal. Dan ketika mereka meninggalkan perintah Elohim, tentu kenikmatan duniawi mereka dapatkan. Iya kan? Itu udah pasti tuh. Iya. Larangan ini, larangan itu, larangan ini kan ditinggal tuh. Artinya setelah ada pelarangan-pelarangan, bebas dari pelarangan berarti sudah bisa melakukan, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba tolak ukur perpuluhan ini. Iya. Tolak ukurnya perpuluhan. Kira-kira agama ini bisa bertahan nggak tanpa perpuluhan? Saya mungkin tidak. Ya, itu dia. Maka saya, mohon izin, saya mengatakan bahwa ketika segala sesuatunya sudah dibatalkan, tetapi ternyata ada satu yang dijadikan sebagai benang emas, yaitu perpuluhan, maka muncul tanda tanya besar. Kok yang lain dibatalin tapi yang satu tidak? Betul. Perjanjian kekal, bayangkan bang, perjanjian kekal Tuhan, Kejadian 17:6 nomor 7, nomor 6 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhan, Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun temurun, dan itu adalah perjanjian kekalku. Masakan perjanjian kekal dirubah menjadi menuhankan anak orang? Coba, gila nggak tuh? Dibatalin. Iya. Jadi Itu kebalik. yang kedua. Iya, gimana akhi? Jadi kebalik. Jadi kebalik. Iya. Jadi kebalik. Terus kemudian perjanjian kekal yang kedua, sunat. Iya. Itu perjanjian kekal Tuhan yang tidak bisa dibatalkan. Yang namanya kekal itu tidak berujung, tidak berakhir. Paulus mengajarkan Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tuh. Tapi Artinya apa? Tapi Yesusnya disunat gimana itu? Yesus disunat. Iya. Iya. Artinya ada misi menyenangkan majikan. Majikan suka makan babi. Majikan suka makan babi. Maka pesuruh ini menulis surat untuk menyenangkan hati majikan. Jangan lagi kau mau diatur oleh makanan-makanan. Segala sesuatu yang masuk dalam mulut itu halal. Iya. Majikan tepuk tangan. Bagus, kau hebat. Tulis lagi. Majikan tidak bersunat. Penguasa pada saat itu tidak bersunat. Maka surat-surat tidak bersunat itu ditulis lagi buat mereka. Senang lagi majikan. Apalagi yang membuat majikan senang? 3 dewa. Ditulis lagi tuh 3 dewa. Bapak, dewa anak, dewa roh. Tulis. Senang lagi si majikan. Tapi ada satu yang membuat majikan itu jangan sampai dirusak hatinya. Apa itu? Jangan kau hapuskan pesta hari Minggu kami. Awas. Baik Tuan, baik. Maka tetaplah kemudian mereka berpesta di hari Minggu. Satu lagi katanya. Apa itu? Awas, yang lain boleh kau hapus. Sunat hapus, babi hapus. Tapi yang perpuluhan itu dong, tetap dong. Aku perpuluhan, jangan sampai mati kita ini kalau ini sampai hilang. Segala sesuatu dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, beserta dengan segala ketetapan di dalamnya. Tapi kenapa perpuluhan masih dipakai? Di situ harusnya saudara-saudara kami Kristen berpikir, Iya. Kesannya ada kan, apa dengan agama ini? Iya, silakan. kesannya kan katanya untuk Bang Yuma tadi jangan comot-comot pasal, jangan comot-comot asal comot. Tapi kesan kita juga comot-comot yang enak buat kita aja kan gitu. Jadi yang enak kita Iya, pakai, yang nggak enak nggak dipakai kan gitu, kesannya seperti itu sih. Tapi memang kalau memang ikut Yesus sekarang aja, aku kadang mikir gini Bang Yuma, Yesus sendiri sunat, masa orang Kristen ada yang nggak sunat nggak apa-apa. Yesus sendiri matinya katanya mati ya, itu pun
dalam filmnya itu pakai kain kafan. Agama apa yang dikubur pakai kain kafan itu, kan gitu. Terus ada juga firman Yesus juga sujud untuk berdoanya. Agama apa yang berdoa secara sujud? Aku juga mikir seperti itu, Bang. Makanya gimana ya, Bang? Mohon izin aku tetap ikut live buat ini, gunain akal aja, akal sehat aja, Bang. Iya. Saya tertarik dalam kitab Matius 15. Di situ dikatakan begini, nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Pertanyaan saya, kira-kira yang beribadah kepada Yesus itu siapa? Gimana, Islam Bang? atau Silakan. Kristen? Gimana, Bang? Matius Silakan. 15:9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan perintah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Siapa yang beribadah kepada Yesus? Orang Kristen ya. Ya udah, satu-satunya kan? Iya. Berarti kena. Ini akal ya. Mohon maaf kalau salah. Akal saya orang Kristen. Ya, iya. Pikiran saya. Biar orang tak berakal pun tahu, karena cuma satu kelompok manusia di bumi ini yang beribadah ke Yesus. Cuman Kristen. Dan kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sebab pekerjaan mereka adalah perintah-perintah manusia. Mingguan perintah Tuhan atau perintah manusia? Manusia. Natalan, manusia. Kebangkitan, manusia. Kelahiran Yesus Kristus, perintah manusia. Makan babi, perintah manusia. Jangan bersunat, perintah manusia. Menyembah Yesus, perintah manusia. Semua perintah manusia. Mengkitabkan kitab Lukas, mengkitabkan Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, itu semua perintah manusia. Tidak ada Elohim mengajarkan kitabnya itu bernama kitab Roma, kitab Lukas, kitab Markus, itu nggak ada. Bahkan Ulangan 4 itu, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya kau tetap hidup panjang umur, supaya panjang usiamu. Tuliskan, kata Tuhan. Ingatkan kepada anakmu pada saat dia berjalan pada sini, duduk baring, bahkan diperintahkan tulis di pintu-pintumu. Itu Tuhan begitu kerasnya mengancam Bani Israel. Tapi kok sekarang ada yang menganggap hukum Tuhan itu sampah. Na'udzubillah, tuman na'udzubillah. Itu makanya Bang, itu makanya saya ketika membaca Cek dalil KTP boleh siapa ya? Ini ada komen, cek KTP boleh. Ada KTP. Apa mau cek KTP saya? boleh Bang, tampilkan aja Kristennya boleh. Oke, benar. Fotonya nggak usah dengan nomor nicknya. Benar. Nah, ini kalau Kristen menggunakan akal memang goyah pasti. Oh ya, pasti. Goyah, pasti goyah. Pasti goyah. Karena mereka menggunakan akal. Itu aja dulu Bang. Itu akhi, semua dibatalin. Satu enggak, perpuluhan enggak. Gimana ceritanya tuh? Padahal mereka tahu perpuluhan itu, ya itu adalah hak kepunyaan suku Lewi, Imam Lewi. Suku Lewi, anak yatim, para janda dan orang asing. Iya. Jadi ketika Masya orang Allah. Lewi tidak ada sekarang, tapi anak yatim akan selalu berada dengan kita. Mendingan kasih mereka, gitu. Nah, Pak. Luar biasa memang. Jadi enak banget sih jadi pendeta ya. Sebenarnya kalau kita pengen kaya jadi pendeta aja. Aku kalau mau kaya aku jadi pendeta aja, bikin sekte yang ke Yahudi-Yahudian. Mantap kan? Oh iya. Perpuluhan Kita, lagi. kita berdua bikin. Aduh, kacau. Apa? Yang Pasti gajinya, jemaat kita banyak. nah, yang gajinya 1 miliar, nah 10%. Kali banyak. Gak masuk akal. Kelihatan ya, Pak.
Nggak nampak bang. Kasih dekat lagi dengan kameranya, dekatin lagi dengan kameranya. Dan lagi, Kameranya jelek. ulangannya digeser coba. Tunggu bentar. Turunan lagi bang, turunan. Nah. Oke, udah tuh baca. Oke, udah. Kristen. Oke, sip. Thank you. Thank you bang, thank you. Lanjut. Ya, sama-sama. Ya. Oke bang, kalau untuk menyikapi ini tadi kan saya ikutin untuk ulangan ini 18 ayat 18 kan buat siapa yang mengenapi, atau mungkin tujuan nabinya untuk kepada siapakah sehabis Musa ini ya. Nah kalau menurut Iya. Bang Juma sendiri, sepengetahuan Bang Juma ini kepada siapa? Mohon izin. Kalau saya bang, saya kan nggak ada kepentingan di situ. Iya, Saya memang tidak sih. punya kepentingan, ya. Karena kitab saya Al-Quran kan gitu ya. Iya. Nah, Ini kan kitab Yahudi ya, jadi tanah. iya betul, benar. Makanya saya katakan bahwa ketika Nabi itu diutus sama seperti Nabi Musa dan harus berasal dari tengah-tengah Bani Israel, maka Nabi itu ada sebelum Yesus. Gak bisa tidak. Karena dalilnya di Ulangan 31, 34 nomor 10. Tidak ada lagi Nabi yang akan bangkit di tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti itu sudah ada tuh. Setelah itu gak ada lagi. Berarti Yesus gak masuk. Yang kedua, kita lihat di Yeremia 36 nomor 30. Tak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Keturunan Yoyakim tak ada lagi yang akan duduk di atas tahta Daud. Kita lihat silsilah Yesus. Di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Matius 1 nomor 11. Kata Yoyakim dihapus di sana bang, dihilangkan, nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Mungkin karena mereka baca Yeremia 36 itu bahwasanya tidak ada lagi keturunan Yoyakim akan duduk di atas tahta Daud. Sedangkan orang Kristen itu selalu mengatakan bahwa dia adalah raja. Raja di atas adalah raja orang Yahudi, orang Yehuda. Itu. Nah, bagaimana dia mau jadi raja kalau dia keturunan Yoyakim? Gak bisa. Makanya Yoyakim tak ada namanya di silsilah Yesus. Tetapi bapaknya Yoyakim ada, anaknya Yoyakim ada. Apa yang ditulis itu? Matius 1 nomor 11. Yosia memperanakan Yekonya. Bagaimana mungkin seorang kakek memperanakan cucu? Harus Yosua memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya. Baru betul. Ini orang-orang yang membuat Bible ini, terjemahan ini nggak ngerti kalau nanti ada Bang Suma dan tim yang akan tahu itu. Bahwa hilang satu nama Yoyakim ini itu parah. Justru ketika ketahuan, ada kemudian tujuan tertentu menghilangkan itu. Supaya Yesus duduk sebagai raja di atas tahta Daud. Itu saudaraku. Lagi pula, saya pernah mencoba kemampuan seorang pendeta besar. Maksudnya perutnya besar. Esra Soru. 2 jam saya berdialog sama beliau membahas tentang Ulangan 18 ini. Saya mengarahkan Nabi Muhammad sama seperti Nabi Musa. Justru dia mengarahkan Yesus tidak sama seperti Musa. Kan aneh. Aneh. Boleh disimak di YouTube saya itu. Dia mengarahkan, tapi ujung-ujungnya dia sama-samakan tuh Nabi Musa dengan Yesus. Ujung-ujungnya. Jadi saya heran, saya katakan, ini Bapak menjelaskan ketidaksamaan, saya menjelaskan kesamaan. Tapi terlepas apakah dia yang ada di dalam Ulangan 18 itu adalah nabiku Nabi Muhammad ataupun tidak, yang jelas tanpa Ulangan 18 Nabi Musa memang mirip dengan Nabi Muhammad. Tanpa Ulangan 18 beliau memang mirip. Perjuangannya,
bagaimana membawa kemudian kaumnya, bangsanya, mengusir kejahiliaan, kemaksiatan dari umatnya, memperkenalkan kemudian ajaran yang benar dari Tuhan. Itu Nabi Musa, perilakunya Nabi Musa tuh mengajak Bani Israel bagaimana caranya bisa memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti nabiku, Nabi Muhammad membawa kemudian umatnya berhijrah. Nabi Musa membawa umatnya dari Mesir berhijrah. Nabi Musa mengajarkan tauhid satu Tuhan. Nabiku mengajarkan tauhid satu Tuhan. Nabi Musa kemudian memiliki kitab hukum-hukum. Nabi Muhammad memiliki kitab hukum-hukum. Nabi Muhammad memenangkan umatnya, Nabi Musa memenangkan umatnya. Coba. Nabi Musa belah laut, Nabi kun belah bulan. Orang mengatakan, wah mana mungkin loh, Anda berarti mengingkari mujizat. Yang namanya mujizat memang di luar nalar kita. Kenapa Nabi Musa belah lautan? Selain untuk menyelamatkan Bani Israel, juga untuk mematahkan kesombongan Fir'aun bahwa dialah Tuhan. Ternyata Nabi Musa punya Tuhan jauh lebih hebat, bisa membelah bulan. Begitu juga orang-orang Quraisy yang menyepelekan kemudian ke Nabi Muhammad, yang bertanya, mana buktinya kalau engkau adalah Nabi, dan mana buktinya kalau kau adalah utusan Tuhan? Coba kau belah bulan. Terbelah bulan untuk membuktikan itu. Masalahnya sekarang, orang-orang Kristen yang menolak belah bulan itu, dia menolak kepada Nabi Muhammad. Dia lupa kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, apapun bisa dibelahnya. Bukan nabiku yang membelah bulan, bukan. Tapi Tuhannya, dia hakikat yang maha kuasa. Apa yang tidak bisa oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Bisa. Jangankan belah bulan, hancurkan, melulantakkan bumi ini, menghancurkan bumi ini sekejap bisa. Apalagi cuma sekedar belah bulan, habis disatukan lagi, itu mah sepele kali bagi Tuhan. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa masih ajarannya masih ada sampai hari ini. Kaumnya masih ada sampai hari ini. Nabi Muhammad kitabnya masih ada sampai hari ini. Kaumnya masih ada sampai hari ini. Pertanyaan saya, mana kaumnya Yesus? Ada? Gak ada. Gak ada kaum Yesus hari ini, biar satu orang. Yang ada Kristen, Katolik, Protestan, Advent, apapun sektenya, itu bukan umatnya Yesus. Itu umatnya Paulus mengatasnamakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi nama Yesus cuma dipakai. Gitu abang. Umat Yesus nggak ada hari ini, nggak ada. Karena Yesus, coba Anda baca ulangan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ini satu hal pelajaran yang sangat luar biasa, Bang. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anda percaya pernyataan itu? Anda percaya? Anda percaya? Yesus mau dipercayai bahwa Elohim adalah satu-satunya Tuhan. Kata Tuhan, Yohanes 3:16, kata Tuhan di dalam kitab tersebut, menurut kitab ini, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Elohim. Percaya enggak? Percaya? Anda memperoleh hidup yang kekal. Sekarang tanya orang Kristen, percaya tidak kalau Tuhannya Nabi Musa itu adalah satu-satunya Tuhan? Kata orang Kristen, percaya Bang Suma. Nanti hari Minggu intip di gereja siapa yang mereka sembah. Katanya percaya, tapi makhluk yang keluar dari kubur disembahnya juga. Berarti lain di mulut, lain di praktek. Iya kan? Yesus bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku.